kalau aku kenal sama orang sudah sama aku tak bisa aku sama orang tuh. Buat aku kayak apa ya, takut aku nyakitin dia nyakit aku kayak gitu. Jadi kadang aku suka minder sama diri aku, lebih baik aku kayak gini ya sendiri ya gitu. Kalau aku nikah lagi, aku takut misalkan orang tua aku lagi udah cukup beban orang tua aku. Kadang aku pikir buat jauh ya dari keluarga aku, tapi aku mikir lagi kalau aku jauh tentu anak aku bakalan gimana gitu. Kadang aku bingung sama diri aku sendiri, gimana aku nih hidup nih kayak gimana tanpa arah. Sampai aku kenal sama laki-laki, sampai orang tua bilang gitu, bagus kok jadi pelacur gitu kan, daripada aku hidup kayak gini gitu. Sampai aku berpikir apa aku harus jadi pelacur, aku harus jual diri aku gitu buat hidup anak aku sih gitu. Ada mau aku lakukan itu, tapi kayak keadaan aku tuh kadang maksa aku buat melakukan kayak gitu. Aku kena kaki, aku tidur sama laki apa, tapi aku tak ada dapat kepuasan apa-apa dari situ, bahkan kebahagiaan pun tak ada. Dan aku suka bingung di situ. Kadang aku mikir putus asa aku tuh udah lah, bagus aku mati ya kayak gitu aku mikir. Tapi aku coba lagi buat bangkit, tapi sulit so. Aku tak tahu, aku sekarang aku tak ada tujuan, tak ada orang yang bisa kayak apa jadi tiang di hidup aku, tak ada. Kadang malam suka tenang aku nangis sendiri, tapi aku tak tahu apa yang harus aku tangiskan dari hidup aku, penderitaan aku, nasib aku, apa yang aku tangiskan. Semua tuh kayak penuh di pikiran aku berjuang sendiri, bisa anak sendiri, melahirkan anak aku sendiri. Tak ada yang tahu jalan aku. Mungkin aku bertiga sama anak aku saat aku baby pun tak ada yang tahu macam mana perjuangan aku, tak ada yang tahu. Aku tapi semua kami senilai aku begini, semua kami senilai aku jahat. Tapi aku tak tahu aku derita sama ini, tak tahu. Tahu, tapi mereka semua bisa ngomong aku kayak gini. Mereka tak tahu apa yang aku alami sama ini. Aku nanggung semuanya, aku nanggung beban semuanya. Keluarkan semua unek-unek yang ada dalam pikiran kamu. Keluarkan semua air mata yang ada dalam pikiranmu. Setiap tetesan air mata itu akan hilang dengan sendirinya, akan lebih nyaman, lebih tenang, bahkan lebih fresh lagi dari yang sebelumnya. Karena aku kena sama ibu-ibu kan, dia nilai aku, dia perempuan tak benar, dia perempuan begini, dia perempuan begini. Iya, aku tahu aku perempuan tak benar, tapi apa yang kau tahu selama ini, apa yang aku udah alami, apa yang aku rasakan, tak ada yang tahu selain aku. Bahkan orang tua aku sendiri, aku tak tahu apa yang aku rasakan. Sampai orang tua bilang, kau enak hidup kau, ketawa-ketawa gini-gini, tapi tak tahu isi dalam aku tuh gimana. Apa yang udah aku lalu itu tak tahu. Sampai aku dibilang stres gila. Ya aku gila, aku stres, emang stres aku. Karena aku jalan hidup ini beda sama dia, enak gitu. Sedangkan aku kayak gini. Kadang aku suka iri sama orang. Apa tuh kayak habis nikah tuh enak gitu. Sedangkan aku kayak gini, aku kayak Allah,
kacau gitu hidup aku. Kenapa ya? Kenapa gitu? Padahal aku tak mau kayak gini. Kalau misalnya dikasih kehidupan untuk yang kedua kali ya, aku masih mau hidup balik di masa aku belum bisa kenal cinta. Aku fokus sama kehidupan aku, fokus sama kegiatan aku. Tapi tuh ya, kalau udah nasi jadi bubur, tak bisa diulang lagi. Apa yang sekarang udah kita nikmati itu jalannya. Jadi sekarang aku kayak udah mau menerima keadaan sekarang ya gitu. Udah aku jalan ya sampai mana batasnya sabaran aku nih, sampai mana aku bisa, sampai aku benar-benar udah pasrah nyerah. Padahal aku udah mau nyerah waktu itu, tapi aku harus lanjut lagi. Kenapa? Aku lihat senyuman aku. Walaupun aku jadi orang terjahat, aku pernah kayak ngebanting anak aku atau apa, tapi aku sebagai ibu pun aku tak bisa lihat anakku menderita. So aku salahkan buat dia. Tapi sempat bela diri apa? Sempat sampai aku kayak open BO apa di sosmed, tapi ada yang mau pakai jasa aku, tapi abis itu aku mikir lagi, kok kayak gini tak aku gitu, kok kayak gini apa gitu. Sampai aku udah kayak aku udah kena ancam gitu, aku gak lah aku gitu yang aku ancam sekali gitu kan. Sampai sekarang aku percaya sama orang kayak melampiaskan kayak stres tuh aku melakukannya dengan kayak secara itu. Tapi kalau untuk hubungan sejauh ini ya, kayak hubungan badan atau apa, aku paling melakukannya sama 3 orang. Tapi itu pun bukan kayak yang setiap ketemu tuh enggak, kayak misal aku kenal sama orang gitu kan, nah ketemu sekali udah gitu, nah melakukannya udah, habis itu enggak, aku lupa kan gitu, enggak melakukan lagi. Sejauh ini baru 3 orang. Terus kalau misalnya PCS atau apa itu tahun 2022 ya, aku sering ngelakuin dulu, bahkan setiap hari. Jadi setiap BTS itu apa yang ditunjukkan? Seluruh badan aku ditunjukin. Ada prinsip aku dulu, aku tak mau kayak gitu, tapi karena aku ngerasa sepi karena aku kurang kayak kebutuhan syahwat nafsu, bukan enggak, karena aku stres ya, aku nggak tahu harus gimana, jadi aku melampiaskannya di situ. Tapi aku melakukan itu bukan karena aku lagi nafsu atau enggak, karena stres ya. Oke, sekarang pikirkan yang ada di dalam pikiran Anda itu sekarang harus lebih berpikir dewasa lagi, nggak seperti dulu lagi. Sekarang apa yang ada dalam pikiran sekarang itu harus lebih positif, tanamkan itu dalam pikiran Anda. Setiap pekerjaan itu harus dipositifkan. Oke, sekarang saat Anda membuka mata, Anda melihat saya itu seperti orang yang Anda sayangi, seperti Anda sayangi. Kalau ngerti yang kepala.